Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hudan wa rahmatan wa nura rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihan warzuqni fahman nabiyyin waftahli futuhal arifin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para jamaah kami mulia, biasanipun kajian fikih kita terus sampai malih. Kalau Jumat kemarin kita bahas rukun-rukun sholat. Kemudian pulau mulai bahas sujud. Rukun sholat selanjutnya yaitu sujud. Pelaksanaan sujud ada beberapa persyaratan. Satu, berangkat sujud ini memang itu dialihkan ke sujud. Jadi misalnya ini sore apa di koin sebelah bawah tujuannya ini cukup atau benarnya saja dari apa rukun. Terus dibelasnya ke sujud, maka tidak cukup, harus diulang lagi, kembali lagi gerakan dari awal. Kemudian persyaratan lagi sujud ini harus meletakkan anggota 7, yaitu dilamakan atau dipancang. Itu dipancang, dilamakan dipancang. Kemudian lutut, 2 lutut ini juga harus diletakkan. Terus 2 telapak tangan harus diletakkan. Akhirnya tato atau dai, lerum sunnah. Wajib 7 anggota badan, batuk, 2 tangan, 2 lutut, kemudian 2 telapak kaki, pancangnya. Ini juga harus diletakkan semua, kecuali loro. Ada udur, ada apa, malah dule loro, orang bisa mekne, dan loro, gini apa, sikile udurnya tidak bisa macam misalnya. Selagi bisa harus seperti itu. Terus lagi juga harus ditekan. Sepiro lek tekan, umpamanya kapas, umpamanya gatal, nyelgok. Jadi kalau nol tidak bisa cukup, harus ya dipenek, ditekan. Kemudian ada lagi kesunatan lagi dalam bab sujud. Sunnahnya peletakan pertama itu dilamaan dhisik. Kedua adalah dekul, lututnya ditekan dulu bulan, terus tangan, kemudian gathok. Iya dibalik senjungkel ini. Gathok sih sampai nol ya kecil. Maka prakteknya seperti ini, tertib. Lutut duduk, kemudian tangan, kemudian gathok. Terus kesunatan lagi untuk yang wanita, yang putri, ini disunahkan merungkel, kabeh mengumpul. Jadi
Lemene loro niki dikumpul ngeten melekat pada payudara gitu. Tadi perut ditempelkan di pupu. Jadi kandungan, jadi rungkel rapat. Gitu. Jadi ngeten nggih. Nah, jadi mendalam jadi. Sampai dicoba lajeng ikuti kasebut niki dikumpulne ngeten gitu. Terus mungkin nek rukuk nek sujud niki rada rapat rada bisa sehingga perut niki menyentuh pada pupune. Niki lek yang sedri. Lek yang kakung sakwali dibuka selebar-lebarnya gitu. Sehingga lek wong lanang perutnya jangan sampai menyentuh pupu gitu. Nah, antara tangan satu dan tangan yang lain jangan sampai dikumpulkan di belakang. Ini lek yang kakung cara kesunatan dalam sujud. Kalau dalam fikih dalam hadis disebutnya dom. Maknanya dom ini sunnah bagi mar'ah, sunnah ayat angkat duma atau prakteknya seperti itu. Kemudian juga disunahkan lagi dalam sujud ini ya membaca doa, membaca bacaan. Kalau ada hadis yang populer itu ketika rukuk ini takdim, ketika sujud ini adalah kuning. Jadi subhanallah bial a'la. Dan rukuk subhanallah bial azim ya tinggal sujud subhanallah bial a'la. Idealnya adalah dibaca 3 kali. Dibaca 1 kali sudah hasil kesunatan. Tapi kok masih medit teman. Diperbanyak saya paling kayaknya juga maksimal adalah 7. Kemudian kalau tasbih 7 kali sudah ingin memanjangkan sujud, membaca doa yang lain. Doa yang lain, doa minta pengampunan, doa apa. Pembacaan tasbih ini maksimal 7, lebih 7 makruh. Nah, kalau ingin panjang sujudnya, ya bacaan atau puji-pujian atau yang lain, baca apa saja terserah. Ibadah doa itu sebagai itu alam yang lima itu tiang lima mana awal dan lima kota awal yang mau dan jadi banget misalnya seperti itu. Dan ini kesunatan dalam sujud. Terus disyaratkan lagi sujud ini juga harus tumaninah. Pengertian tumaninah adalah diam selama 1 detik minimal. Seluruh anggota diam ketika sujud diletakkan semua, anggota sujud nempel semua minimal 1 detik. Gitu. Dan itu diisi dengan bacaan seperti tadi itu kan sudah melebihi dari 1 detik. Kalau mau sampai betul itu mesti sah sholat, sujudnya pasti sah. Dalam tumaninahnya ini pasti sudah mencukupi. Kemudian dalam hal sujud yang lain, pada perkara-perkara hal-hal yang perlu diperhatikan lagi di dalam sujud, ibu mau kabeh panitia gitu. Banyak ajaran dari awal, belum cukup ya, kalau kita belum cukup. Kemudian dilanjutkan lagi rukun selanjutnya adalah duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud ini adalah ya seperti umumnya rukun fi'li memang dari awal berangkatnya memang duduk. Jadi tanginya ini memang harus berangkat untuk duduk. Sehingga misalnya kirain jatuh terus tangi berbelasnya harus memang berangkat dari awal gerakan menuju duduk ini memang dipersembahkan memang duduk. Nah duduknya adalah bebas, yang penting duduk. Di antara 2 sujud ini adalah yang penting ada duduk, terserah mau duduk silo mau jongkok atau duduk di kursi atau duduk di pokoknya lungguh. Yang paling apik lungguh ya seperti lungguh tahiyat. Itu paling baik. Seperti ya kemudian tata cara yang kita kenal duduk di antara 2 sholat. Mau lalu biasa, buku kalau selonjol berapa monggo. Tapi baca paling apik adalah duduk seperti tata cara sholat tahiyat awal atau tahiyat sani itu sunnah duduk seperti itu untuk mencapai kewajiban rukunnya. Nah, bebas dengan segala duduk. Di dalam duduk juga banyak disunahkan lagi adalah membaca doa dalam Rabbi firli warhamni
Subhani warhamni warzuqni waqini wa'afini wa'fu'ani. Donga liyane itu boleh. Penting bahasa Arab. Tapi juga ada pendapat salah satu ulama Jawa kena. Donga Jawa kena. Donga bahasa Jawa ini. Dalam doa di sini yang terpenting adalah doa ini kudu tertuju kepada Allah. Kitab istilahnya, kamu, engkau, ini tujuannya Gusti Allah. Gitu. Jadi gimana? Kok misalnya, apa jenenge ngomong ning wong liya itu enggak oleh salatnya batal. Gitu. Berbicara terhadap berbicara tertuju pada orang lain yang bukan pada Gusti Allah ini, atau bukan terhadap Nabi ini bisa membatalkan. Itu ya, gimana? Nih didomelkan goib kalau pakai si diam, kemudian diam dan ini. Nah, apa jenenge? Jadi ngomongin bapak piye misalnya ibunya piye Bu, cibuknya jangan ibunya sholat, cibuknya jangan ibunya tertuju pada ibunya ya sholatnya batal. Jadi itu apa kita tertuju bicara ini tidak mengarah pada Gusti Allah. Jadi apa namanya itu mau. Tapi dia sing saya bahasa Arab. Tunggu sing apik tunggu yang warid yang memang pernah dibaca oleh Nabi seperti Rabi Fili diganti juga yang lain bahasa Arab. Sepakat ulama pada bahasa. Ada sebagian ulama mengatakan di tingkah duduk di antara dua sujud dengan membaca doa bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ada yang mengatakan tidak membatalkan sholat. Kemudian di dalam duduk lagi, yaitu posisi tangan ini sing apik diletakkan di pupu. Misalnya di pupu dibuka orang gegem, bukanya juga gandeng orang begar ya. Dibuka tidak gegem ini buka itu tidak begar sedingan. Sekiranya pucuk driji ini berada serapat karo dengkul. Dengkulnya rapat, ojo major. Sing akeh wong kadang penak nyaman iki dengkulnya digegem. Ditegem niku boten sunah. Sunahe adalah tangan di atas diletakkan di pupu, coba dikeker kondur iki driji pucuk iki nggih serapat karo dengkul. Iku tidak di lekap ning ngajeng ngene sampai dekem atau nyamping ngeten nggih. Nyampingnya kalau iki dan sunai lurus tangan menghadap ke kiblat, jari-jari seluruh menghadap kiblat. Ini sunah paling. Makruh adalah yang diam, ya sampai ditulanan tangan, mana diukur-ukur. Nah, karena ini apa sih? Khusyuk itu pekerjaannya adalah khusyuk zahir, khusyuk ada khusyuk batin, ada khusyuk zahir. Kalau khusyuk zahir ya seperti tangan ini jauh lebih tidak. Tangan ini memang diletakkan seperti itu, gitu. Ini menurut mazhab Syafi'i. Ada satu mazhab yang mengatakan bahwasanya posisi tangan ketika sujud di atas sujud adalah sesuai kebiasaan, relax saja. Biasanya tangan buat kayak gila dan makan ngomong. Yo, biasanya uang sebutan kan gadah kalau itu tiang minggu nopo jenenge. Nopo senengane itu senengan refleks, jadi kebiasaan. Well, jagungan ini ya senengane kalau merokok sah. Misalnya gitu, untuk senengane ya sedangkan, apa senengane nopo. Ini tapi bukan mata ini mata lain, tapi juga ada mana sholat gitu. Duduk di antara dua sujud, tangannya dilepas, tidak masalah. Ada memang ulama yang seperti itu, jadi tangan diletakkan senyaman-nyamannya seperti biasa. Tapi menurut bahasa Syafi'i, seperti tadi tata cara peletakan tangan. Kemudian rukun selanjutnya adalah membaca tasawuf. Baca tasawuf setelah itu rakaat lagi. Seperti yang pertama tadi, sujud lagi sudah kita bahas tadi. Kemudian pada rakaat kedua seperti rakaat pertama. Rukun lagi yaitu membaca tasawuf. Bacaan tasawuf adalah termasuk rukun. Sholat ini daerah tasawuf sholat ijazah. Bacaan tasawuf adalah bacaan mulai
Menurut versi Imam Syafi'i, at-tahiyatu lillahi at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillahi. Itu yang penting kan ini. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillahi. Kemudian salam alaika wa nabiyyu. Terus Allahumma sholli ala sayyidina asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bacaan tasawuf adalah at-tahiyatul mubarakatus sholawatu lillah, minimal seperti itu. Kemudian ada syahadatnya, kemudian ada syahadatnya. Kemudian sholawat adalah merupakan ada salamnya, salam ada Nabi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya seperti yang sudah biasa dilalui, dibaca oleh Malah Kandidat Kabeh. Kalau wis refleks malah biasa. Mandek sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus di situ itu adalah kewajiban. Selebihnya wa ala ali sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim itu adalah sunnah. Yang wajib namun sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sudah membuat terus salam ini sholatnya sudah sah. Sunnahnya tasawuf ini ditambah sholat pada wali, pada keluarganya Kanjeng Nabi. Itu sholat bebas pakai sholat apapun, yang paling itu sholat Ibrahimiyah itu kama sholat ala sayyidina Ibrahim sebenarnya. Kemudian juga disunahkan setelah baca sholawat pada keluarganya Kanjeng Nabi, juga disunahkan baca doa-doa yang warid yang populer yang pernah dilawan oleh Kanjeng Nabi seperti Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur wa min adzabil nar wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala iman wal islam. Banyak sekali doa seperti itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Idealnya wong yo ngapal itu sampai kudu hafal itu mau. Sithik-sithik napa lho tak ngene. Padahal maknane itu sebelum dilakar, sebelum sholat, ini sebelum sholat. Senajan sampai orang mudin, orang tahu, jadi orang tahu jadi mobil, orang tidak malam cuma belas ini. Pulau ini kepaksa mungkin kapal itu, karena kalau kami kalau mimpin itu mobil berakhir malah kapal itu. Dan ini mudin sampai orang pas. Sampai tidak pernah dikotong uang sampai dikotong mimpin juga ya harusnya. Karena apa ya? Bagaimanapun juga doa ini bagian terpenting. Isonya orang yang dulu. Apa harta yang kita miliki, apa saja. Kekuatan fisik yang kita miliki semua saja. Ya hanya dulu. Wah, harus apa-apa waktu sehat. Dia ngopek. Kontrol dokter sudah lancar. Anakku malah bidan misalnya. Fasilitas kesehatan sudah, gaji sudah cukup. Apa kena ujian? Maka doa ini adalah sangat dibutuhkan. Cara lain-lainnya ini perjuangan dan doa. Dan lepasnya itu, ya harus ada doa, harus ada perjuangan. Perjuangan tak yo, apa ngobos. Dumodok banyak orang gakul orang aku ya orang mungkin yang sego jeblok ke langit. Terus kotak-kotak emas budak ke langit ya orang mungkin. Maka keduanya ini disunahkan berdoa, membaca doa di dalam setelah tasawuf. Di dalam tasawuf juga harus tertib. Bacaan tasawuf tidak boleh diulang-alik, dilukir-lukir. Assalamualaikum ya Nabi, baru at-tahiyatullah diulang-alik tidak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah bisa dibalik dulu juga tidak boleh. Kalau terjadi dibalik-balik, maka ya sesuai balik naik. Kapan at-tahiyatnya dibaca itu balik itu dianggap satu. Terus-terusnya saya mau diwaca-waca ya tidak dianggap. Karena harus dibaca runtut tertib seperti itu. Dan harus fasih, harus juga fasih itu makhluk-makhluknya seperti kemarin di Fatihah. Itu ini coba sekali-kali, kemudian menonton kita bernasihat.
bacaan ini kita sekali bacaan Fatihah dan bacaan tasawuf sudah benar atau tidak ini ditasyakan pada orang yang memahami. Dan ini masalah fasih ini tidak usah fasih-fasih nih. Kalau fasih ini sampai ini jenenge wong Jawa. Wis ora mungkin wong Jawa iki ana iso fasih kaya wong Arab ora mungkin gitu. Padha mbek wong Arab umpama basa Jawa agak lucu ngono sampean. Oh kadang iki wong Sunda urip ning Jawa wis suwi begitu kan omongane apa-apa ngene-ngene saya rumah saku lucu. Iki sak fasih-fasih wong ora Jawa omongan Jawa pangkat. Seperti kita juga karena bukan orang Arab, kok fase-fase kaya apa ya ora kaya orang Arab, agak lucu. Ya seperti tidak berubah. Ini ada sekolah ini misalnya alhamdulillah ngalamin untuk itu apa-apa biasa mencukupi dan sampai berubah yang fatal hati berarti jadi hok atau tiga-tiga alhamdulillah berubah. Kemudian sok diganti sin atau mustaqim dibaca mustaqim misalnya apa mustaqim diganti g jadi mustaqim apa menjadi g ya nah ini boleh memang sampai belajar makhraj ini luar biasa nih kalau ini gajah mbah dia orang ini masalah belajar ini sok tidak usah kayak mentak mas sampai suara suara orang ini bakulan pukul cangat mana itu nih itu saking keren ya tugas bahasa Arab itu apa kota kasa bahasa Arab itu ada dua ada yang nanti mencucuk dan jadi lambe ditarik ke depan atau ditarik ke belakang. Ada huruf-huruf tipis, huruf tanfis, maka pipinya putih maju, lambene maju seperti sin. Ya. Nah, kemudian sing tipis. Kemudian kalau apa jenenge huruf tebal, maka ditarik ke belakang, rom misalnya. Khaf ini maka pipinya putih. Qaf ini adalah huruf tebal sehingga mencucuk. Ini mencucuk kalau cece gitu kan. Mencucuk kalau cece. Jadi ngomongnya mustaqim ini sini ini ngajak mencece lajeng kopi nariknya itu mustaqim. Soal itu sampai fase-fasenya lambungnya kram. Itu lagi terus ini gimana? Ini dalam babakan masalah makhraj tapi itu penting cara pula saya penting berubah mana sudah kita senang tidak berubah mana itu sudah cukup memang di dalam babakan tajwid dijuluk-juluknya itu sampai pondok ngaji pondok tahfidzul Quran yang standar tahfidz Quran yang memang pakai qiraah syata itu ulah tajwid itu sangat penting tajwid itu sangat penting seorang yang fasih memang nanti keluar beda yang cara tengah-tengah langsung mengira Abdul Salam Hafid Al-Hafid Abdul Quran itu lagi imamnya Jumatan ini mau surat Jumat ya khutbah ini paling sakit ya khutbah ini orang kata tiga kata syarat itu boleh cukup pilih masalah ya salah cukup bener sholat subuh ini kan surat Jumat surat itu tapi fase kulon itu dari makmum itu temukan orang sakit orang rosol itu makmum kalian tiap itu suratan yang dibaca begitu panjang ini rumah sekolah itu kayak tulisan saking fase ini antara lebih dan tiga kulon itu dibaca ini kayak itu tulisan melambung rumah sekolah itu rasanya saking fase Saben niku bacaan tajwid nggih wonten donga tasawuf niku nggih. Donga tasawuf niku sampun kula sebut niku. Kemudian terakhir adalah salam. Ada lagi mungkin banyak pola versi mungkin. Di dalam pembacaan sholawat sing sampai maca Sayyidina ora.
Ini ada kontroversi Pak. Kecuali Imam Syafi'i sunnah baca Sayyidina sunnah, bukan hanya di sholat, dimanapun ketika menyebut nama asma Nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, Nabi siapapun kita hendaknya membaca Sayyidina. Ini masalah gelar corong untuk mewujudkan seberapa kita itu aktif, bukan menyembah ya, bukan menyembah. Mulia Nabi kata kita boleh sapol boleh nolong Nabi sampai enggak juga. Tetapkan Nabi. Tapi kadang bahasa ada tidak sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan dengan bahasa mengatas. Misalnya kadang sosok yang biasa mawon ini saking wong jatuh cinta, wah mesti orang ketemu awak pilih mati. Sampai ngono. Iki sebenarnya bohong atau tidak? Ucapan seperti itu bohong atau tidak? Ya orang ketemu dengan apa jalan mati tenan. Orang pengen mati. Iku umpama tangane keperangan lagi sini ya bunga-bunga dari tangan. Jare kowe pengen pilih mati. Itu artinya adalah ucapan itu adalah ungkapan yang sudah maksimal. Ungkapan aku tiba nggak ketemu orang mati, maknanya orang harus masalah urusan mati. Tapi saking pengen ketemu terus itu maknanya kan seperti itu. Tapi tidak ada bahasa lain yang tiba-tiba aku pengen ketemu gue terus, surat balik belas, malah dibubus sampai kalau mati di bawah ketemu gue. Nah ini kan hanya masalah bahasa Arab ada istilah balaghah, termasuk kita mengucapkan Sayyidina. Jadi bahasa Sayyidina adalah memang cara Sayyidina itu kayak mendiwa-diwakan. Ini bukan masalah mendiwa-diwakan, tapi bahasanya awak dhewe dalam bentuk konteks kata-kata sing awak dhewe memang menghormati. Wong karo presiden karo apa mawon itu ayo jangkar oleh. Mosok nyebut nabi kok jangkar ya. Sampai iki nyebut wong tuane jangkar sampai di anak sampai seneng sampai anak sampai gitu jadi jangkar. Kira-kira maksud sampai ini hanya bukan anak dan bapak. Juga pejabat jabatan antara atasan bawah jangkar ini ada. Paling Pak. Dan kalau pokoknya menyebut sesuatu jangan pakai lain, maka harus ada jadi jangan. Ya digelari oh salah Rasulullah gelar apa terserah apa maksud gelar Sayyidina ini adalah dianjurkan ben orang yang menyebut jeneng dengan secara jangka. Tidak ada yang mengatakan itu bisa muslim, bisa mendewa-dewakan Nabi. Terus saya tidak mendewa-dewakan. Urusan dewa-dewakan masalah hati. Ya, masalah hati kita ini. Dalam babakan kemusyrikan banyak sekali satu kasus orang itu nyembah reco tidak musyrik. Hanya orang nyembah reco musyrik. Urusan musyrik ini nanti. Misalnya lihat zaman dahulu zaman Jepang. Ketika awal-awal Jepang menuju ke Indonesia dengan istrinya, kabeh dijajah kabeh seperti itu. Angger isu pun dipaksa ada. Kan nyembah srengenge. Baru mungkin Mbah kula cerita zaman ini zaman Jepang. Iku angger isu kon madhep wetan karo sujud dari sae kene. Lah ora dibedil. Zaman penjajah Jepang. Iku ora nyembah srengenge. Itu kan praktek-praktek kemusyrikan. Dan menurutku pakai hati itu marilah gak sangkal malah orang muslim enak mau nyembah coy mau nyembah sengenya tapi tidak muslim dalam kasus seperti tadi. Tapi enak orang itu apa ya misalnya pas dari raya Natal gembira segembiranya adalah gembira laksana ngalah-ngalahi perasaan gembira ini ngalah-ngalahi wong pengelok Kristen sing asli. Mulu iso musyrik. Gitu. Ikut merayakan perayaan Natal dan mempunyai perasaan gembira bahwasanya inilah hari mulia yang harus kita agungkan seperti etikotnya orang-orang Nasrani.
Menurutku aku wis dadi wong Nasrani. Ora usah mau gereja. Lha nek wong ning gereja ora Kristen kan. Wong ora ning gereja dadi Kristen. Jadi kalau kita bicara masalah etikot, iki muslim, ini mendewa-dewa kan tidak, itu urusan hati dan hati tidak seperti loh. Itu bukan urusan kita, gitu. Kita saya roh Gusti Allah. Aku mau saya tidak mendewakan, anggap kehadiran Muhammad Tuhan atau tidak ini, saya roh Gusti Allah. Tapi saya tidak pernah dimaksud seperti itu. Koyok milik mau maksud. Saking aku jatuh cinta kamu, saya berkata, aku sehari tidak ketemu aku pilih mati. Tiba sih kalau kecepet kita tambahin, udah kok jadi pengen mati. Apa saya bohong? Tidak bohong. Itu hanya masalah bahasa. Sampai satu contoh-contoh dalam bacaan saya. Sampai kemudian rukun terakhir adalah salam. Dalam salam rukun yang paling rukun menentu adalah muni assalamualaikum. Walaupun orang lengah apa cukup sah. Sunai tapi salam 2 kali. Salam pertama tengok ke kanan, salam ke kiri, tengok ke kedua, tengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya colek sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak kalau sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam selain sholat jenazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada yang mengatakan cukup assalamualaikum warahmatullahi. Ini khilaf antara ulama gitu. Sebila malih yang cara sing mengerti seperti madzhab yang kita anut Imam Syafi'i, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kiri. Terus cara bacaan nih, sing sunnah itu dimulai assalamualaikum terus sampai salam terakhir remennya itu sudah sampai di kanan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi mulai assalamualaikum sudah berpaling, kemudian di assalamualaikum itu sudah batas yang melengah paling kencang. Itu tata cara salam. Misalnya orang ngono piye gitu, yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau dibalik melengak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ini pengen tapi sunai seperti tadi ya. Ini terus mampu kalau kum sudah sampai di batas terakhir ini sunai bol gitu. Dan model di web yang menjadi rukun adalah kata-kata muni assalamualaikum. Kemudian ada lagi kontroversi dalam masalah ulama. Apakah di dalam pembacaan assalamualaikum kudu enek niat untuk sholat seperti kita bacaan Allah Akbar takbir oleh kita niat masuk sholat? Ini juga ulama kontroversi. Mengatakan bahwa tidak harus. Gue sebenarnya assalamualaikum metu karo dhewe, kowe ora usah niat untuk sholat wis metu karo dhewe. Enek sing ngomong nek kudu karo niat metu. Lah kok terus bedanya iki apa? Bedanya ngene. Nalika muni assalamualaikum bar ora niat metu terus nutup. Bar nutup dene niat aku wis metu sholat, maka sholatnya fatal. Menjadi tidak sah. Sebab ada rukun sing belum dilakoni gitu kan. Niat metu lho dene. Jadi niat metu kamar aku bisa metu malah sholatku batal. Wah, kalau metu kok sudah utang aku. Ya sudah, assalamualaikum sudah merupakan metu, tidak usah bukan metu karena PDW gitu. Nah ini perbedaan. Tapi tetap sunnahnya untuk mengurangi kontroversi. Sunnah ini niat metu. Wong ada niat metu ya pokoknya ada niat metu nih, betul gitu. Sekarang semua ada niat metu. Seperti umroh, ibadah umroh, masuk aja kita masuk, namanya ikhram, niat masuk. Kemudian ada niat keluarnya ketika cukur niat keluar daripada ibadah haji ya. Itu karena boleh seperti itu, alangkah baiknya sholat ini juga ada niat keluarnya. Tapi kemudian kesunatan dalam bab sholat ini kuatlah ini kesunatan terkait istrimu sing fardu-fardu gitu. Yang fardu-fardu rukun-rukunnya seperti tadi. Kesunatan yang lain yang mulai dari kalau dulu sudah kita bahas kesunatan membaca doa ta'awud, kesunatan membaca doa iftitah, gitu. Kemudian kesunatan membaca suratan. Pembacaan surat ini adalah napa jenenge
Sing penting malah tidak surat ayat satu ayat itu cukup. Bahkan setengah ayat juga sudah cukup untuk sing penting bacaan Quran. Orang mau Fatihah dong. Jadi Fatihah ya sih boleh ya cukup. Nek setengah ayat tidak cukup, gitu. Lam nyalip menodok, orangnya bulan lam nyalip menodok. Menodok sepotong, tapi bukan satu ayat. Ini tidak cukup. Minimal satu ayat, gitu. Sehingga juga satu surat. Pembacaan surat ini idealnya adalah yang dibaca adalah surat mufassalat. Surat mufassalat adalah ayat-ayat pendek yang akhirnya itu seperti sihir, seperti saja. Materi pun mengambil dan kabeh seterusnya. Itu dimulai juz 24. Juz 24 sampai juz 30 itu namanya surat mufassalat. Karena bahasanya indah di sana itu seperti apa ini? Sihir atau seperti apa itu. Jadi akhirnya itu ketukannya sama. Nah, materi roh yo asir, kabir, kabeh, gofur, materi roh kabeh, kok materi kan ya materi yang kabeh. Beda kalau ayat surat-surat sebelumnya. Bunyi materi kan ada sebelum materi roh, sebelum orang. Tapi juga mufassalat. Seidahnya surat ini adalah kita baca, bacaan surat mufassalat itu ayat juz 24 sampai juz 30. Nah, untuk surat subuh paling akhir adalah yang panjang-panjang. Surat yang panjang-panjang, surat panjang-panjang. Bahkan di malam Jumat ini disunahkan membaca surat Alif Lam Mim Sajdah. Alif Lam Mim Sajdah itu sekitar 3 halaman. 3 halaman. Nah, itu dibaca tertil ya. Rada lumayan. Imamnya rapal misalnya. Rapal moco saja rapal boleh. Sholat kalau moco tidak masalah. Sholat dengan membawa muskaf, dengan membaca tidak batal oleh ngerpai oleh orang itu apa begini. Tapi ya harus dijaga, gitu. Mungkin bawa muskaf boleh nyelani, meja ini harus diatur, jangan sampai 3 kali berturut-turut. Jadi bawa Quran moco boleh bukan bilang-bilang itu. Sholatnya malah gatal kan. Ya itu ya ditutup alon-alon sampai ini kemudian dipisah baru yang lain itu antara gerakan satu dengan ini dipisah. Jadi kalau kita gerak-gerakan di dalam sholat. Kemudian ada kesunatan lagi yaitu bacaan ayat-ayat. Setelah bacaan ayat di dalam rukuk membaca tasbih seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu bacaan qunut. Bacaan qunut yaitu dilaksanakan pada pembacaan qunut ya. Ada ulama berbeda-beda, ada yang mengatakan sebelum ruku, ada yang mengatakan setelah ruku. Menurut mazhab Syafi'i dari hadis-hadis yang diteliti bahwasanya yang paling kuat atau tahan doa qunut adalah setelah ruku. Setelah ruku ini baca doa i'tidal, doa i'tidal cukup, kemudian membaca qunut. Apa yang dibaca qunut? Ya bebas, membaca apapun bebas. Dalil yang mengatakan qunut adalah Kanjeng Nabi pernah melakukan qunut selama 3 bulan berturut-turut untuk bela sungkawa. Jadi Kanjeng Nabi pernah mengirim delegasi berjumlah sekitar nafar. Nafar itu adalah cara saya ini ngomong sangat fansa. Jam atau sangat fasa sini biro. Namun itu namanya nafar. Jadi di bawah 10, di atas 3 itu namanya nafar. Diberangkatkan untuk mengajar dakwah pada sebuah kabilah dusun atau kampung di Lono, dan itu langsung dipateni. Di wong apa kurang nggak jumlahnya 6 atau 7 dibantai. Kanjeng Nabi emosi dan akhirnya itu qunut dilampiaskan dalam doa. Qunut yang disebut terkenal dengan qunut nazilah. Nah, qunutnya Kanjeng Nabi di sini, qunut nazilah dilaksanakan bukan hanya sholat subuh saja, seluruh sholat. Jadi kalau qunut nazilah, baik sholat zuhur, sholat maghrib, sholat apa namanya adalah qunut nazilah. Ulama 4, mazhab 4 sepakat disunahkan qunut nazilah ketika ada turun mara bahaya, turun krisis, turun ada bencana, maka disunahkan
disunahkan kita melakukan sunut nazilah di setiap sholat sampai seberapa? Sampai hilang mara bahaya bencana itu hilang. Baru kebanjiran ini ya kita sunat. Itu terus sana boleh urutin nazilah. Walau ini corona dibunuhin nazilah. Kok enak bencana sih mengganggu kenyamanan kita disunahkan kunut nazilah. Bukan hanya sholat subuh, di seluruh sholat. Kunut nazilah yang dibaca adalah ya dungo yang serasi. Dungo yang serasi kalau misalnya apa jenenge enak lindu ya muga-muga ora enak lindune. Wong ana lindu ora sampe ke juru Pak. Ya lewat disesuaikan. Jadi ya baliklah tadi kalau mengatakan ulama mengatakan itu bahasa Arab ya bahasa Arab ini sing bahasa Indonesia cukup ya bahasa Indonesia ini ada yang mengatakan sudah cukup. Kalau ya Allah firli wa marhamni. Allah firli wa marhamni. Niku donga kunut. Pelaksanaan doa kunut niki dongane adalah tidak boleh melebihi sepanjang mengaduk. Total orang berdiri sholat mulai membaca doa iftitah, kemudian baca Fatihah, baca surat, kita asumsikan misalkan itu 2 menit, maka membaca doa kunut tidak oleh kakek sampai muncul orang tidak oleh. Ya kudune di bawah orang ngaduk itu durasi waktunya. Kemudian untuk sholat pembacaan kunut yang aktif bukan nazilah, yaitu di subuh setiap hari subuh dan di witir nisfu akhir separuh waktu bulan Ramadan tanggal 16 Ramadan sampai 30 Ramadan sholat witirnya rakaat terakhir ini disunahkan membaca kunut. Subuh dan sholat itu adalah subuh yang membaca kunut. Ini menurut Imam Syafi'i dan ini yang merupakan sunnah. Umpamanya kunut subuh maka sah. Sholat subuh tetap sah tidak kurang. Tapi jenenge sunnah cara kula kaya apa wong sholat ini boleh ganjaran. Gitu. Wong jenenge sunnah itu ujung-ujungnya adalah pahala. Nyapa sampai ada rakus kalau pahala. Kalau duit pada cerai rakus ya, padahal duit ya banyak orang boko, orang ini alam kubur, orang tiga orang akhirat terkena kisah mati. Nah ini padahal oleh ganjaran. Nah itu nuduh oleh siapa ini sengkut dalam ganjaran itu ya sunnah seperti itu jadi akoni ya gitu. Wong orang kata. Coba kalau dipikir-pikir di logika, itu kan apa sih abot deh? Mau coba, gitu. Ini kan wong oleh ganjaran. Mumpung ning dunia ini adalah mazuratul hasan. Sehingga benci wong kira-kira sing ora kunut ning akhirat lebih gedhe. Dibalikna pengen kunut ning akhirat kunut ora kaki. Lek umpama roh pahalane wong dewa kunut. Dengan kunut itu doanya Masya Allah isinya luar biasa. Allah ngasih firman itu tunjukkan pada saya. Iku golongan wong sing ora itu sama wajib. Allah ini mendoa afi firman Allah kula saged kuarasa. Apa sing dijaluk tapi umpama sampai iki dongane mandi gitu donga sing kula dikabul oleh Gusti Allah Taala raja sampai dadi raja gitu ning donya ning akhirat dadi raja iki isinya itu sangat baik sekali. Iku nek cara kula rasa sudah itu masalah gitu karena sunah. Tapi bagaimanapun juga jenis walaupun sunnah ini kaya apa dhewe karo ganjaran orang iman merasa ikut ya. Dalil yang dikatakan dalil yang dibuat di kunut ini adalah dalil populer kunutnya Sayyidina Umar. Kunutnya Sayyidina Umar benar disunahkan membaca kunutnya Sayyidina Umar untuk komunitas jamaah sing ada legalitas enek kejelasan semua itu karena saking panjangnya kunutnya Sayyidina Umar ini dipraktekne iki kudu makmum sepakat sih iki gua kunut Sayyidina sama saya setuju ngaco
kudu nek ngono gitu. Sing kok enek sing acara setuju ndak oleh maca kunute Sayyidina Umar itu oleh kesepakatan bersama karena saking panjang. Tapi isinya luar biasa. Kula mboten hafal. Kula mboten hafal. Lek ditulis kira-kira buku HVS nek pola-wali. Gitu. Kertas HVS nek kertas A2 nek A5 A2 nek iku ditulis tangan lumrahe wong tulisan Quran seperti niku pola-wali. Anu niku. Saking panjangnya kunute Sayyidina Umar. Jadi hadis yang dibuat pegangan tentang kesunatan sunat itu adalah memakai hadisnya Ibnu Umar meriwayatkan dari Sayyidina Umar dari Kanjeng Nabi bahwasanya Sayyidina Umar pernah diperintah untuk menjalankan kunut di setiap sholat subuh selagi kamu hidup. Nah dari situ wasiat Kanjeng Nabi dari Sayyidina Umar ini bisa dibuat pegangan disunahkan sholat subuh ini ada pembacaan kunutnya. Kemudian terus lagi sampun kesunatan lain kita bahas pada kesempatan lain waktunya sampun cekap. Saat dari kula tutup kula buka sesi tanya jawab terkait masalah rukun sholat ini. Dan sing beritakan nggih monggo. Sunah di antara untuk hari itu belum disebutkan. Oh, betul. Beli pun cekap. Jadi sing derek dikasih maka sunah kesunatan mengangkat tujuh kita. Itu dimulai dari ada apa? Nah, oke. Ini bukan dalil untuk asal itu apa kan? Sunah yang membaca itu ketika membaca tasawuf, gitu. Ini posisi tanganmu ketika duduk atas loge. Nah, kecuali tasawuf, ketika pembacaan tasawuf, maka tangan kanan adalah semuanya digenggam. Tangan kiri semua dibeber, serapat jempol, gitu. Tangan kanan adalah digenggamkan kecuali ujung jari karo jempolan. Kecuali ibu jari dan jempolan. Ini maka diluruskan gitu. Padahal posisi lendek gitu. Jadi mulai at-tahiyatillah itu sudah diding semeleh gitu. Nanti ilmu diangkat. Gitu. Jadi mesti diding. Pokoknya lungguh baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir, tangan kiri di atas kuku, kaki kiri dibuka dijeber dan menghadap kiblat serapat dengan dengkul seperti duduk yang lain. Kemudian tangan kanan adalah digenggamkan semuanya kecuali ibu jari dan jempolan. Ini diluruskan, ditempelkan begini. Keadaan direndahkan semeleh. Nanti ketika membaca illallah diangkat. Nanti itu baca sampai. Jadi paling. Dia betul. Halo Ustaz, saya menanyakan tentang sujud. Ketika kita membaca subhanallah ya ini itu kan satu sudah bisa. Namun demikian untuk apa ya sunahnya itu idealnya 3, ya. maksimal 7. Nah, ini kalau pengen panjang lagi jangan tasbih bacaan yang lain. Ide 1 cukup, idealnya 3, maksimal 7. Nah, kemudian kalau ingin dipanjangkan sujudnya membaca bacaan yang lain. Apa ini? Terus alangkah baiknya kalau kita itu yang ideal saja ya. Ya kondisional mau itu sholat pengen ada itu. Misalnya kalau satu itu ada faktor besar-besar, kemudian kita itu belum sampai fokus. Makanya itu saya berharap Ustaz kalau imam di sini 3. Oke, sabar. Kita busuk gitu loh. Oke, sabar. Madusku. Oke. Lainnya ada pertanyaan? Betul, moga. Kalau ada jamaah makmum, kemudian ada tambahan berdiri lagi itu berdirinya ketika selesai salam atau tunggu salam dan berdiri. Sabar.
Ini permasalahan jamaah. Nanti kalau kita bahas jamaah, wadah pertanyaan pasti banyak. Jamaah ketika makmum menyelesaikan sholatnya karena hanya kumanan sholat telu, kumanan omru, kemudian imam salam maka dia akan menyempurnakan. Dan pas permasalahan ini kapan berdirinya gitu untuk menyelesaikan? Ya setelah diyakini imam itu sudah selesai sholatnya. Imam sudah selesai sholatnya adalah salam pertama. Salam kedua ini adalah sunah pagi. Jadi sunai gitu adalah kesunatan itu bukan sunat, kecukupan untuk cukup berdirinya itu tidak sesuai kalau imam sudah salam pertama, iki makmum baru boleh gitu. Tapi sunai adalah sampai menunggu komplit, salam kedua selesai, baru imam ini berdiri. Jadi setelah imamnya belum selesai salam pertama, baru aslinya misalnya urung sampai susunan ngatur. Berarti melayani selegi karo imam. Bila masalah selegi karo imam ini fatalan juga sampai batal, tapi betul sampai batal. Betul sampai batal. Namun orang bodoh kan. Ideal sunahnya jelas dia sampai salam kedua. Kalau misalnya setelah salam kedua selesai, kemudian makmum orang dan ngatir-ngatir ini tidak masalah. Kecuali kalau duduknya itu adalah bukan tempat duduk. Misalnya pada rakaat pertama atau rakaat ketiga bagi si makmum masbuk, tapi bagi imam sudah rakaat yang terakhir, berarti dia duduknya adalah bukan tempatnya duduk. Maka ketika imamnya sudah salam kedua, iki makmum tidak mulai kesukaannya lungguh, ujung dan mati. Kejobol mau makmumnya sholat rakaat kedua, sehingga ini tahiyat awal, kemudian makmumnya rakaat keempat, imamnya salam, makmumnya lungguh suci apa? Makmumnya besbar, imamnya besbar salam, makmumnya bisa keturunan apa biaya kalau tapi dia itu pasti banyak. Kalau ini berjelasin, mungkin satu lagi pertanyaan dulu. Menyambung yang makmum masbuk, kalau imamnya sudah rukuk, kita itu harus baca Al-Fatihah atau langsung rukuk atau bagaimana? Wah ini babnya jamaah dua, betul apa geng? Betul apa geng? Itu adalah bab berjamaah. Niki ketika disebut makmum itu makmum muafek, ada makmum muafek dan makmum masbuk. Makmum muafek adalah dia menurut prasangkanya sudah mencukupi untuk bacaan Fatihah seterusnya itu cukup, untuk membaca Fatihah ini cukup, maka dia itu tidak masbuk, dia harus baca Fatihah. Yang baca sunatan seharusnya karena dia muafek. Sama ketinggalan ya harus diselesaikan. Ini kalau makmumnya itu makmum muafek, artinya begini, imam takbir, kemudian saya takbir, jelas ini menurut prasangka saya, aku mau coba Fatihah ini saya sedih. Bisa cukup, maka ponis saya berarti status saya itu makmum muafek. Maka ketika imam rukuk, saya harus baca Fatihah komplit. Fatihahnya harus komplit. Itu imam harus rukuk, ya cukup saya Fatihahnya harus diselesaikan karena saya adalah makmum muafek. Kalau sampai makmum masbuk, maka ya turut Fatihahnya gugur ditanggung oleh imam. Ini kalau makmumnya adalah masbuk. Jadi sampai takbir, imamnya jelas aku baca Fatihah orang cukup. Kejelasan masalah cukup dan tidaknya adalah kondisional. Misalnya sholatnya banter, jelas imamnya baca surat al-asri innal insana lafi khusr. Terus to illal ladzina amanu sampai nanti apa jelas tidak cukup sampai baca Fatihah, imamnya pasti akan cukup. Maka sampai begitu imam cukup, ya memang cukup. Boleh sampai mau baca Fatihah malah didindo. Gue sampai malah mau Fatihah sebelum imam wes ngajak, gue sampai orang kemana ke situ, orang kemana rokaat, gitu. Malah nanti ketika salam sampai diutang satu rokaat, ini permasalahan dulu nih, gitu. Dan ini sampai melulu kok sudah dianggap sampai punya satu, sampai dikit dispensasi kok. Dan ini kalau makmum itu masbuk ataupun muafek intinya begini. Bisa terjadi makmum masbuk muafek karena kondisional atau misalnya apa namanya
apa ya? Sing imame buat terlalu wincang, sing makmume lemot ini bisa jadi termasuk makmum yang masuk ya. Tapi ya lumrah itu nih, pakai standar umum. Pokoknya begitu kita takbiratul ihram, kita punya prasangka bahwasanya saya ini membaca Fatihah sampai imam ruku adalah saya cukup. Maka ketika imam itu ruku sampai belum selesai baca Fatihah, harus diselesaikan Fatihahnya. Kalau sampai itu punya prasangka, ini aku udah baca Fatihah jelas sedih, mesti imam ruku, maka masbuk, maka tidak usah menyelesaikan Fatihah, saat cukup. Ini bisa terjadi di setiap rakaat. Bila mempermasalahan kasus sholat desekan, sholat desekan ruku itu ketenan, seperti ini raudhah, itu sholat yang desekan, ruku ketenan, ruku sampai imam ruku, saya kira ruku, saya harus kurang sedih, ruku bawa kita sampai ketenan, imam itu baru apa jenenge sujud sampai baru ruku, ketenannya kan, lalu tak ingat ngoten ruku ngoten ciri-ciri itu maju itu, maka akhirnya ketika sampai berdiri gelegek. Iki sedih gak di baca Fatihah, paling penting cukup gak baca Fatihah. Jadi enak mau masuk tidak di rakaat pertama, rakaat kedua, ketiga, keempat bisa digambarkan. Yang penting sampai begitu berdiri terus dia merasa bahwa iki aku lek baca Fatihah sedih kok ora. Lek sedih berarti itu mafek, maka ketika imam rukuk sampai wajib menyelesaikan Fatihahnya dulu. Lek kalau sampai sudah ketika berdiri aku lek maca Fatihah ketiga tidak cukup ini, maka jenenge makmum masbuk. Seperti itu makmum rukuk sampai tok Fatihah dulu itu protol wis dilereni terus baru sampai nggih. Begitu semakin mohon Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.